Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid wa amir nahdlatal watan ad-diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Al-Fakir akan menyampaikan hadis tentang keutamaan salat tahajud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis hasan sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil laili fa innahu da'bus salihin qablakum." Lakukanlah salat malam oleh kalian karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at. Ia pun, salat tahajud, dapat mendekatkan kalian kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, wa mukaffiratun lis-sayyi'at, menghapus segala kesalahan, wa minhatun 'alal itsmi, mencegah dari perbuatan dosa. Kandungan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah, mari kita biasakan diri kita, mari kita cetak generasi muda, anak-anak kita untuk sering bangun malam untuk sholat tahajud. Apa keutamaan tahajud? Keutamaan tahajud sangatlah luar biasa. Apabila kita melaksanakan sholat tahajud secara istiqamah, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita, akan meluruskan segala kehidupan kita. Apapun yang kita hajatkan, maka panjatkanlah ketika doa setelah tahajud. Al-Maghfurullahu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid menyebutkan bahwa waktu sebelum subuh, yaitu jam 3 malam, beliau katakan itu adalah waktunya sampir malam, di mana waktu itu adalah waktu tempat diangkatnya seseorang menjadi kekasih Allah. Waktu itu adalah tempat seseorang diangkat oleh Allah menjadi seorang wali Allah. Oleh karena itu, cara supaya kita bisa mendirikan sholat malam, bisa menunaikan sholat malam, yaitu sholat tahajud, adalah jauhilah diri kita dari hal-hal yang subhat, lebih-lebih hal yang haram. Didiklah diri kita dari semenjak kecil untuk sering tahajud, sehingga kelak ketika kita besar, kita mudah melaksanakan tahajud. Kunci juga kunci supaya bisa bangun malam adalah tidur setelah zuhur. Itu adalah kunci supaya kita bisa bangun malam. Diceritakan bahwa ada seorang pencuri yang mencuri di rumah seorang yang paling kaya di desa itu, seseorang yang paling dermawan di desa itu. Beliau adalah ketua wali abdal yang bernama Al-Habib Abu Bakar Al-Adini bin Ali Al-Mashhur rahimahullah ta'ala. Semoga beliau
diampunkan seluruh dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat orang-orang yang alim soleh. Semoga kita bisa mewarisi kealiman beliau, kewaraan beliau, kezuhudan beliau, keberkahan beliau. Semoga berkahnya, barokah guru-guru beliau semua Allah turunkan kepada kita, kepada anak cucu kita turun-temurun. Amin Allahumma amin. Nah, ketika seorang pencuri ini mencuri di rumah beliau, nah, ketika dia sudah masuk, si pencuri, dia mengambil beberapa barang milik Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur. Ketika sudah mendapatkan keinginannya, maka ketika dia ingin keluar, tiba-tiba Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur sholat di depan pintu. Tidak ada jalan untuk bisa keluar selain daripada pintu tersebut. Ketika si pencuri itu masuk, gak ada orang yang sedang sholat. Ketika si pencuri sudah mendapatkan barang keinginannya yang ia curi dan ingin keluar, maka tiba-tiba Habib Abu Bakar sholat di depan pintu, sehingga si pencuri kebingungan kemana jalan bisa keluar dari rumah ini. Nah, setelah Habib Abu Bakar selesai sholat, datanglah dua wali abdal yang menyampaikan berita duka kepada beliau. Bahwasanya dua wali abdal ini mengatakan, "Ya Habib, annahu waliyun min awliyaillah, annahu waliyun min awliya min wali abdal qad wafat fi hadhihi lailah." Beliau dikabarkan oleh dua wali abdal ini bahwasanya salah satu di antara wali abdal pada malam itu meninggal dunia. Oleh karena itu, dua orang ulama, dua wali abdal ini mengatakan, siapakah penggantinya wahai Habib? Maka Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur berpikir panjang. Setelah berpikir panjang, akhirnya Al-Habib Abu Bakar memanggil si pencuri. "Wahai pencuri, kemarilah." Sebagaimana yang kita tahu, yang namanya pencuri sangatlah takut apabila diketahui, apalagi ini apalagi si pencuri ini dipanggil oleh Al-Habib Abu Bakar, sehingga hatinya si pencuri gemetar. Ketika sudah berada di depan Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur, Al-Habib Abu Bakar mengatakan kepada si pencuri tersebut, "Wahai pencuri, apakah engkau ingin menjadi wali abdal?" Maka si pencuri itu mengangguk, mengatakan iya, sehingga si pencuri itu dibersihkan hatinya, lalu diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sifat mencuri itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun si pencuri itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berkat dia bangun tengah malam, walaupun dia gunakan waktu malam itu untuk mencuri. Dikisahkan seorang pencuri tersebut, terlebih sebelum dia mencuri, dia tidur. Nah, setelah dia tidur, dia bangun, kemudian dia gunakan waktunya untuk mencuri ke rumah Al-Habib Abu Bakar. Siapa lagi yang diangkat kalau bukan pencuri tersebut? Kenapa pencuri itu diangkat menjadi wali abdal? Karena nggak ada orang yang bangun ketika jam tersebut. Oleh karena itu, inilah keajaiban tahajud, keajaiban salat malam. Mari ringankan diri kita untuk selalu bermunajat, untuk selalu beribadah kepada Allah di malam hari,
di tengah malam, karena kita itu sangatlah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin hajat-hajat kita dikabulkan, maka tunaikanlah sholat malam. Semoga kajian hadis ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa, dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.